saya masih muda untuk dapat menjalani ini semua. Pada saat itu, anak saya belum genap berusia 3 tahun. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Ternyata ada maksud Tuhan atas semua ini. Jalan selalu rata, tetapi dia berjanji. I am not just a survival, I am blessed. Sebenarnya bukan cita-cita saya jadi pilot. Dipercayalah untuk menerbangkan pesawat, membawa presiden, terutama dunia penerbangan ini memang kita nggak usah tutup-tutupi lah. Kalau saya sendiri menilai saya pahlawan, saya sulit ini, kayak gini. Yang bisa menilai saya paling banyak kalau saya ini yang pahlawan di keluarga istri saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, selamat malam, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bersekutu bersama dalam ibadah keluarga rutin. Dan kiranya persekutuan kita dapat memberi kita keteguhan hati dalam menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, serta adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah. Maka kami ajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dalam ibadah keluarga rutin malam ini dilayani oleh Penatua Laika Sumbaya. Marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyanyikan pujian bagi kemuliaan namanya. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tangannya kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kalau pada malam hari ini kami kau berikan perhentian untuk beribadah sejenak, untuk menjalin persekutuan persaudaraan dalam ibadah keluarga rutin. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Oleh karena itu ibadah kami dari awal hingga akhir hanya kami serahkan dalam pimpinan pertolongan-Mu saja. Dan biarlah semua berjalan selaku kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan,
Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1. Di hatiku ya Yesus. Iya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, doa mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk pembacaan dan perenungan sabdanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, oh Tuhan, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan juga yang selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Hingga pada saat ini, kami boleh ada untuk memberitakan kabar baik bagi jemaat-Mu di Eklesia. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, hamba-Mu yang hina ini, mampukan agar boleh dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Iya. Pembacaan pada malam ini, Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga 11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi pada malam ini di ibadah keluarga rutin. Pada saat ini saya kembali untuk kedua kalinya berkhotbah di sini. Mohon maaf. Iya. Sebelum kita memasuki, rupanya perikop yang diberikan di Sabda Bina
umat itu adalah Allah Gembala yang baik. Lihat, itu Allahmu, Gembala yang baik. Bapak Ibu dan saudaraku yang berada di rumah, bagaimanakah sebenarnya untuk menggambarkan penderitaan bangsa Israel di pembuangan Babel? Ada baiknya mari kita simak atau kita menyimak sepenggal ungkapan penderitaan bangsa Israel di tanah Babel. Itu tertuang di dalam Mazmur 137 ayatnya 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau bangsa Israel mengingat tentang Sion, mereka itu menangis. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka dapat menyanyikan lagu sukacita dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan? Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 40 ini dinyatakan keselamatan Tuhan itu akan datang. Sebab Tuhan telah berkenan untuk mengampuni kesalahan mereka, kesalahan bangsa Israel, dan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dari Sion yang tinggi akan terdengar suara sukacita, kabar baik yang akan terdengar ke seluruh daerah, ke seluruh negeri, bahkan sampai ke ujung bumi. Lihat, itu Tuhan Allah, layaknya bak seorang pahlawan yang pulang dari pertempuran yang sangat besar dan membawa rampasan perang, yaitu membawa umat Israel kembali ke Yerusalem. Dan terlihat juga seperti gembala yang menuntun kawanan domba yang besar. Anak-anak domba yang dipangkunya dan induk domba dengan sangat hati-hati dituntunnya. Sungguh, ini adalah kabar baik, kabar sukacita yang telah lama ditunggu-tunggu. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah kabar baik. Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu yang dinanti-nantikan oleh manusia. Yesus adalah pahlawan pembawa kemenangan dan gembala penuntun yang dengan penuh kasih. Sebagaimana Paulus menuliskan suratnya di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pendapat Bapak Ibu? Seandainya, tanda kutip, bagaimana jadinya dunia ini yang kita huni
ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dosa, seandainya Yesus tidak datang ke dunia, mungkin akan ada banyak tanggapan atau pendapat yang bisa kita berikan. Tetapi untungnya itu hanyalah seandainya. Saya tidak bisa dan saya tidak pernah dapat membayangkan akan seperti apa dunia ini tanpa kehadiran Yesus. Sebab kedatangan Yesus ke dunia ini adalah satu-satunya kabar yang terbaik yang pernah ada. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan, atau di dalam kekhawatiran apa yang akan terjadi di dalam hidup ini, maka perlunya kita untuk memahami akan nas ini, nas yang sudah kita baca. Atau entah kita yang sudah lupa, ternyata ada Tuhan yang menjadi pahlawan dan gembala yang dapat menuntun kita memenangkan kehidupan ini. Bahwa Yesus menjadi kabar baik sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik ini haruslah kita imani setiap saat, yaitu bahwa Tuhan adalah pahlawan kita. Seperti yang tertulis di dalam Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-17, saya akan bacakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sukacita Tuhan adalah jika kita hidup di dalam sukacita. Dia yang akan mengawal, yang akan memelihara, yang akan menolong dan menjaga hidup kita hingga pada kesudahannya kita tiba di rumah Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Sebagaimana Daud yang beriman mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud memastikan hidupnya akan baik-baik saja, sekalipun berhadapan dengan pergumulan yang sangat berat. Tetapi ia yakin bahwa Tuhan ada bersamanya. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Seperti domba yang tidak dapat hidup lepas dari gembalaannya. Domba yang tidak dapat mencari makan dan minum sendiri, ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan predator atau binatang buas. Demikian pula kita sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia ini senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Allah sebagai gembala kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri perenungan kita pada malam ini,
kita dapat mengaplikasikan bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, yaitu Yesaya 40 ayat 9 hingga 12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita yang punya status dan kita yang punya identitas sebagai pembawa kabar baik adalah merupakan jati diri yang melekat pada pribadi setiap umat Allah. Kabar baik ini ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah sebagai Injil. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah pembawa kabar baik tentang Injil keselamatan Allah kepada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, misi Allah adalah tugas penggembalaan atas kehidupan manusia di dunia ini. Sebagai umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya terpanggil untuk menjalankan misi penggembalaan di dalam kenyataan hidup yang sekarang ini, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 yang kita alami, yang penuh pergumulan dan pergulatan serta tantangan dan penderitaan. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya akan memastikan bahwa seperti biasa kita ini akan baik. Kehadiran Allah yang sungguh luar biasa akan memastikan bahwa saudara dan saya menjalani kehidupan yang kita jalani ini juga pasti akan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Iya, Bapak, Ibu, mari kita berdoa, doa syafaat. Bapa di sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dengan tidak putus-putusnya kami selalu bersyukur, berterima kasih padamu ya Bapak. Atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh
mendengar akan sapaan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Engkau adalah gembalaku, sehingga kami tidak akan melupakan Engkau hingga pada kesudahannya. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Secara khusus gereja-Mu di Indonesia, dan secara lebih khusus lagi GPIB, di mana di dalamnya ada GPIB Eklesia. Tuhan memberkati semua fungsionaris majelis jemaat di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Hendrik L. Tiwo di dalam tugas dan tanggung jawabnya memimpin sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan berkati juga Ibu Pendeta Nova sebagai pendeta jemaat, dan beliau juga sebagai sekretaris di Mupel Selatan. Berdoa juga untuk Ibu Pendeta Hendrika Tatengkeng di dalam tugas dan pelayanannya. Senantiasa Tuhan menyertai beliau. Tuhan juga memberkati Vikaris David Sihite di dalam studinya, di dalam kevikariatnya, dan nanti akan ada rencana pada tanggal 29 November akan diteguhkan. Kiranya Tuhan juga memberkati prosesnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk semua presbiter yang ada di Eklesia, dari sektor 1 hingga sektor 6, komisi, pelkat, panitia yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka satu persatu, baik secara pribadi maupun dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kami untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami tidak sebutkan nama-namanya, namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang mengetahui. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, agar mereka boleh sehat dan dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kami untuk pemerintah dan bangsa negara kami ini, Republik Indonesia, untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Wakil Presiden serta para pembantunya yang berada di eksekutif dan juga bidang-bidang lainnya seperti legislatif, yudikatif, di mana di situ ada anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka satu persatu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka boleh membawa misi Allah di dunia ini, yaitu membawa keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa seruan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop sekeluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sumber berkat kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih. Pada malam hari ini, kami Engkau ingatkan untuk memberikan persembahan syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Bukan hanya berupa materi saja, tapi juga berupa kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami mohon kiranya persembahan ini Tuhan, Engkau berkenan memberkati, sehingga berguna bagi pelayanan kasih.
Dan biarlah kiranya untuk persembahan ini pun yang Engkau percayakan untuk jemaat GPIB Iglesia ini Tuhan, dapat berguna untuk pelayanan program kerja kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur ini. Amin. Iya, umat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk terus bersaksi, memperhatikan dan menguatkan mereka yang lemah, serta berusaha dengan semangat dan sekuat tenaga untuk tidak gagal melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya. Umat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat ilahi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.